semuanya, perkenalkan nama saya Vera Darmayanti dari NPM 22316030. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu algoritma kriptografi yang sangat klasik dan sangat berpengaruh, yaitu data encryption standar atau dikenal dengan istilah DES. Kenapa sih enkripsi itu penting? Di zaman digital ini, informasi pribadi kita seperti data perbankan, pesan pribadi, atau file-file penting bisa saja diakses oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak diamankan. Dan enkripsi adalah salah satu teknik utama untuk menjaga kerahasiaan data. Dan DES adalah salah satu algoritma awal yang digunakan secara luas untuk itu. DES pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an dan diadopsi oleh pemerintah Serikat sebagai standar enkripsi pada tahun 1977. DES bekerja dengan prinsip kriptografi simetris, yang berarti kunci yang digunakan untuk enkripsi adalah sama dengan yang digunakan untuk deskripsi. Meskipun kini dianggap kurang aman karena ukuran kuncinya yang terlalu pendek, DES tetap penting dalam sejarah kriptografi dan masih diajarkan sebagai dasar. DES bekerja dengan membagi data menjadi blok-blok 64 bit. Setiap blok data ini akan melewati 16 putaran proses enkripsi yang disebut dengan phase-tail structure. Langkah-langkah utamanya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada initial permutation atau IP. Data awal diacak berdasarkan pola tertentu. Langkah kedua yaitu pembagian blok. Data dibagi menjadi 2, menjadi bagian kiri dengan L dan bagian kanan yaitu R. Nah, langkah yang ketiga yaitu 16 round. Di setiap ronde, bagian kanan dienkripsi dengan kunci yang berbeda, lalu hasilnya digunakan untuk memodifikasi bagian kiri. Dan langkah yang terakhir atau yang keempat yaitu final permutation atau FP. Data yang sudah dienkripsi diacak ulang menjadi output akhir. Ini akan membuat data sudah dibaca tanpa mengetahui kunci yang digunakan. DES hanya menggunakan kunci sepanjang 64 bit, namun hanya 56 bit saja yang efektif karena 8 bit lainnya digunakan untuk parity check. Dari kunci utama ini, DES akan menghasilkan 16 subkunci yang berbeda-beda, satu untuk setiap enkripsi putarannya. Keamanan enkripsi sangat tergantung pada kerahasiaan dan kekuatan kunci ini. Karena hanya 56 bit, kekuatan DES jadi terbatas. Dan itu akan menjadi celah keamanannya di masa kini. Keamanan dan tantangan pada DES. Dulu DES dianggap sangat aman, tapi seiring perkembangan teknologi, komputer kini bisa mencoba semua kemungkinan kunci dalam waktu singkat. Ini disebut dengan brute force attack. Faktanya, pada tahun 1998, Electronic Frontier Foundation berhasil memecahkan DES hanya dalam 56 jam. Karena itu, sekarang banyak sistem beralih ke algoritma lain yang lebih kuat seperti AES, Advanced Encryption Standard, atau menggunakan Triple DES atau 3DES untuk meningkatkan keamanan. Penerapan DES pada dunia nyata. DES dulunya digunakan dalam berbagai sistem seperti transaksi ATM, enkripsi komunikasi data, protokol keamanan jaringan seperti SSL versi lama. Kelebihan dari DES ini adalah struktur sederhana, mudah dipelajari, dan cepat dalam proses enkripsi. Kekurangan dari DES ini yaitu ukuran kunci yang terlalu pendek dan rentan terhadap brute force. Nah, kesimpulan dari algoritma DES yaitu DES adalah tonggak penting dalam sejarah kriptografi yang memperkenalkan cara enkripsi data blok secara sistematis. Meskipun usang dari segi keamanan, pemahaman tentang DES sangat berguna untuk konsep dasar kriptografi. Dengan mempelajari DES, kita tidak hanya memahami tentang sejarahnya, tetapi juga belajar prinsip-prinsip dasar saat seperti enkripsi simetris, pemrosesan data dalam blok, serta pentingnya manajemen kunci. Semua hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan keamanan data di era digital saat ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.